Bapak Gembala, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ini canggihnya teknologi ya, jadi sekarang tidak ada halangan, tidak ada tembok yang menghalangi, tidak ada benua yang menghalangi, jadi kita bisa share, kita bisa ketemu dari berbagai benua. Nah, hari ini saya, karena masih berbau-bau Natal, saya ingin menyampaikan tentang kenapa sih Tuhan itu memilih Maria dan Yusuf untuk melahirkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan bisa memilih siapa saja. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas nggak? Jelas ya? Nggak putus-putus ya? Oke. Jelas, Bu, jelas. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya mau share dulu PowerPoint-nya. Yaitu kenapa Tuhan memilih Yusuf dan Maria. Nah, ini yang seringkali banyak anak-anak Tuhan yang selalu cuma berpikir bahwa Yesus itu Tuhan memilih Maria karena Maria itu masih perawan, ya kan? Mungkin semua udah tahu tentang hal ini. Tetapi kalau di zaman dulu, kalau soal hanya memilih seorang perawan itu mudah. Karena dulu kalau sampai mereka itu berbuat zina, mereka bisa dirajam batu. Sehingga untuk menjadi orang yang perawan dan perjaga itu untuk menemukannya sangat mudah. Jadi justru zaman dulu menemukan yang nggak perawan justru susah karena semua orang adalah takut untuk berbuat perzinahan. Terus kedua, jadi kalau Tuhan memilih hanya karena dia itu masih perawan, ya itu juga salah satu syarat. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi persyaratan. Kenapa Tuhan memilih Maria dan Yusuf? Kenapa saya mau angkat tentang judul ini supaya kita belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria. Kemudian Tuhan itu memilih Maria adalah karena dia takut akan Tuhan. Ya, itu juga salah satunya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang bisa menjaga kekudusannya. Kedua, dikatakan Yusuf itu juga orang yang cinta Tuhan. Buktinya apa? Buktinya pada waktu Yusuf disuruh Tuhan menikahi Maria, yang dia lihat Maria ternyata dalam keadaan sudah hamil. Dia mau menikahi, berarti dia orang yang takut akan Tuhan, makanya dia taat. Orang yang takut akan Tuhan, buahnya adalah taat. Makanya kalau ada orang yang tidak taat dan berkata bahwa dia takut akan Tuhan, dia berdusta. Karena buah dari takut akan Tuhan, dia itu taat. Kemudian Maria pun taat. Buktinya dia pada waktu Tuhan menyatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, padahal dia seorang yang masih perawan, dia bersedia, itulah ketaatan. Jadi Yusuf dan Maria dipilih Tuhan, yang pertama karena mereka bisa menjaga kekudusannya, dua-duanya, tetapi kalau cuma karena kekudusan saja, banyak orang yang juga kudus selain Maria dan Yusuf. Makanya ada syarat yang kedua, yaitu mereka orang yang takut akan Tuhan. Mungkin takut akan Tuhan juga masih banyak. Syarat yang ketiga adalah mereka berdua bersedia untuk dipakai Tuhan. Karena banyak orang takut akan Tuhan, banyak orang yang setia, banyak orang yang kudus, belum tentu bersedia untuk dipakai Tuhan. Nah, kemudian tetapi ada yang ketiga yang banyak orang yang tidak tahu. Dan inilah yang paling penting dari semuanya. Yaitu bahwa mereka bisa menjaga mulutnya. Mereka bisa menjaga rahasia. Nah, kenapa menjaga rahasia ini penting? Bapak Ibu kan tadi tadi slideshow tadi dikatakan tentang kita hidup di dalam iman. Kalau kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang hal-hal yang tidak terlihat. Kita mempercayai hal-hal yang belum kelihatan. Salah satunya adalah berarti kita harus percaya setan itu ada. Peperangan rohani itu ada. Nah, kita harus tahu di dalam peperangan rohani, iblis tidak maha tahu. Iblis tidak mengetahui segala sesuatu. Iblis tidak tahu apa yang ada di pikiran anak-anak Tuhan. Iblis tidak tahu apa yang ada di hati kita. Iblis baru tahu kalau kita mengucapkannya. Nah, itu sebabnya selain Tuhan memilih Maria dan Yusuf,
sebagai orang yang setia, sebagai orang yang kudus, yang bisa menjaga kekudusannya, dan mereka taat, bersedia dipakai Tuhan. Tetapi syarat yang terakhir adalah dia harus bisa menjaga mulutnya, yaitu tidak bocor. Sebelum saya menyampaikan kenapa sangat penting kita nggak bocor mulut, saya akan kita lihat dulu, benar nggak sih si Maria itu orang yang nggak bocor mulut? Mari kita baca. Di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 19, agak panjang, enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kita baca juga di dalam Lukas 12 ayat 51. Lalu pulang bersama mereka ke Nazaret. Waktu itu Yesus berumur 12 tahun, dia berdebat dengan para ahli Taurat, dia sangat pintar, dia sangat berhikmat, dikatakan. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, yaitu Yesus. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Nah, Maria itu tipe orang yang selalu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dia bukan orang yang bocor mulut. Kenapa ini penting? Bapak Ibu harus tahu. Di dalam peperangan rohani itu nyata. Itu sebabnya kenapa Tuhan membutuhkan orang yang juga cuma menjaga kekudusan dan bisa untuk hal ini, tetapi Tuhan juga memilih orang yang bisa menjaga mulutnya. Karena kalau Yusuf dan Maria orang yang bocor mulut, maka dari awal iblis tahu siapa juru selamat yang lahir. Bapak Ibu harus ingat, pada saat itu Raja Herodes pada waktu mendengar ada raja yang lahir, dia menyuruh semua orang yang berumur 2 tahun ke bawah, semua harus dibunuh. Kenapa? Karena iblis tahu hari itu atau di tahun itu atau masa itu ada seseorang yang akan lahir sebagai juru selamat, yaitu Mesias. Tetapi dia tidak tahu persis yang mana orangnya, ibunya yang mana, rumahnya ada di mana. Karena iblis tidak maha tahu. Demikian juga dengan hidup kita. Iblis tidak pernah tahu pikiran kita dan perasaan kita sebelum kita mengungkapkannya. Sebelum kita menyampaikan apa yang ada di hati kita, iblis tidak tahu. Iblis hanya bisa mereka-reka karena iblis itu tahu, hafal dengan gayanya manusia. Kalau kita murung, iblis tahu kita lagi sedih. Kalau kita cemberut, iblis bisa baca, oh ini lagi iri hati, atau ini lagi bagaimana. Tetapi sebenarnya dia tidak tahu persis apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya iblis juga tidak pernah tahu bahwa kalau Yesus disalib,
Justru Yesus punya kemenangan. Justru Yesus mengalahkan iblis di atas kayu salib. Justru Tuhan mengalahkan alam maut. Kenapa? Karena selama hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah menyatakannya. Kalau aku disalib, nanti iblis aku kalahkan dan sebagainya. Jadi kita mulai melihat di sini, di dalam hidup kita pun, kenapa banyak orang Kristen mengalami banyak masalah? Karena tidak bisa menjaga mulutnya. Selama ini kita cuma belajar, perkataan kita berkuasa. Iya, tetapi ada hal yang lain lagi. Bahwa kita itu harus punya hikmat. Apa yang harus kita buka, apa yang harus kita simpan. Tidak kepada semua orang hal-hal yang rahasia kita sampaikan. Demikian juga dengan Maria. Nah, Yusuf pun orang yang bisa menjaga mulutnya. Kita baca di dalam Matius 1 ayat 19, di situ dikatakan, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Waktu itu, Yusuf ini mendengar, tahu, loh, kok Maria hamil? Kalau dia orang yang bocor mulut, gak dewasa. Walaupun dia menjaga kekudusan, dia orang yang takut akan Tuhan, tapi kemudian dia menceritakan kepada semua orang, si Maria ini hamil, padahal bukan aku yang menghamilinya. Dia ini ternyata perempuan gak baik. Semua orang akan mendengar. Pertama, apa yang dilakukan? Orang akan merajam Maria dengan batu. Kalau Maria mati, maka janin itu juga mati. Tetapi Tuhan memilih seseorang yang juga bisa menjaga mulutnya. Makanya dikatakan dia ingin menceraikan diam-diam. Dia tidak menceritakan kenapa dia menceraikan. Dia tidak akan menceritakan alasan kenapa dia menceraikan Maria. Dia mau menceraikan dengan diam-diam. Tetapi karena malaikat Tuhan menyatakan bahwa Maria melahirkan hamil oleh karena pekerjaan Roh Kudus, dia taat walaupun nggak ngerti. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Maria hamil di luar pernikahan, atau maksudnya bukan Yusuf, hanya satu, yaitu Elisabeth, yaitu saudara atau bibinya Maria. Kenapa kok Elisabeth? Kita baca ya, Elisabeth. Sebelum saya jelaskan yang lain-lainnya. Beberapa waktu kemudian, di Lukas 1 ayat 39 ayat 43. Kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara manusia, di antara semua perempuan, dan diberkatilah sebuah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maria datang ke Elisabeth, dia tidak menceritakannya siapa bayi di dalam kandungannya. Tetapi Elisabeth penuh dengan Roh Kudus langsung tahu. Dia langsung berkata, siapakah aku ini bertemu dengan ibu Tuhanku? Dia langsung tahu siapa yang ada di kandungan Maria. Dan kenapa Tuhan memakai Elisabeth? Karena Elisabeth adalah istri dari Zakaria, seorang imam. Mereka tahu menjaga rahasia iman. Karena ada hal-hal yang memang belum boleh diketahui. Jadi kita harus mengerti, kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan cuma mikir ada saya dan Tuhan. Tapi ada iblis juga, makanya Tuhan katakan jangan sembarangan bernasar. Kalau nasar masih di dalam hati, itu masih selamat. Karena Tuhan itu cepat ngampuni. Tapi kalau udah diucapkan, iblis pegang, iblis akan tuntut kalau kita enggak menggenapi.
Dia akan menuntut kepada Tuhan. Nah, kenapa sebagai orang percaya kita ini harus mengerti, punya hikmat. Saudara, saya ngajarkan di tempat di pemuritan saya, next time saudara harus belajar. Antara iman dan hikmat ini sama besar kebutuhannya. Makanya selalu Tuhan katakan kita harus punya hikmat, punya hikmat, punya hikmat. Kenapa? Kebutuhan akan hikmat dan iman ini sama-sama balance. Kita harus punya hikmat, tahu mana yang harus diceritakan, mana yang harus disimpan. Sama dengan kenapa pada waktu Yusuf mendapatkan mimpi, saat sebelum waktunya dia ceritakan, dia menceritakan mimpinya. Detik dia menceritakan, saat itu juga masalah timbul. Semua saudara-saudaranya membenci dia, dan saat itu juga dia dibuang, dia kemudian dijual, dan sebagainya. Kita tahu ceritanya. Tetapi tetap Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Karena Tuhan itu bisa mengolah semuanya. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang tidak perlu terjadi. Contoh, Simpson. Simpson tidak bisa menjaga mulutnya. Dia tidak tahu mana yang harus disimpan, mana yang harus diungkapkan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Simpson dikatakan bahwa dia menceritakan apa yang seharusnya nggak dibuka. Dia tuh menceritakan kepada Delila bahwa rambutnya lah yang membuat dia diurapi. Sejak itu dia mengalami masalah di dalam hidupnya. Banyak anak-anak Tuhan yang imannya ini masih belum berkokoh. Pada waktu dia punya iman tentang sesuatu, dia ceritakan kepada banyak orang. Akhirnya banyak orang yang menghancurkan imannya. Sehingga dia yang tadinya berkobar-kobar imannya, nggak jadi. Itu sebabnya di dalam hidup kita, selain kita harus tahu mana yang kita harus ceritakan dan mana yang harus disimpan, yang kedua, kita harus tahu kepada siapa kita harus menceritakannya. Pada waktu Maria hamil, dia langsung tahu siapa yang harus dia datangi. Bukan orang biasa, bukan orang yang tidak dewasa rohani, bukan orang yang tidak dewasa karakternya. Dewasa rohani ini nggak cuma bicara orangnya pinter khotbah, tapi orang dewasa rohani, orang itu bijaksana di dalam selalu mendengar sesuatu. Dia tahu dia harus datang kepada siapa. Pada waktu dia datang ke Elizabeth, ternyata Elizabeth, dia tidak perlu ngomong. Elizabeth mendapatkan pernyataan sendiri dari Roh Kudus. Jadi kita mulai lihat bahwa untuk menjaga perkataan itu sangat penting di dalam hidup kita. Salah satu contoh lagi. Iblis itu tidak pernah tahu pada waktu Musa di Mesir. Musa itu adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi iblis tahu akan ada orang yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi sekali lagi, iblis tidak maha tahu. Iblis tidak pernah tahu siapa orangnya. Tapi iblis baru tahu pada waktu Musa membunuh orang Mesir. Di situ iblis tahu orang inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sejak itu goncangan terjadi. Dan raja memerintahkan. Waktu itu dulunya iblis kan tahu bahwa akan ada orang yang lahir, ya kan, makanya penyelamat, makanya semua bayi yang dikandung oleh orang Israel itu kan dibunuh, ya kan? Karena dia tidak tahu yang mana. Kalau tahu yang mana, dia langsung datangi rumahnya. Tapi dia baru tahu pada waktu Musa membunuh orang Mesir karena membela orang Israel. Nah, karena iblis gak mau tahu, itu sebabnya kenapa juga pada waktu Daniel mendapatkan pernyataan Tuhan, Tuhan katakan untuk tidak menceritakan hal ini. Saya akan buka dulu ya ayatnya ya.
di dalam kitab Daniel, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Daniel diberikan pernyataan-pernyataan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tentang akhir zaman. Makanya kalau kita belajar akhir zaman, tidak pernah lepas dari kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dan dikatakan engkau harus sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu pada sampai akhir zaman. Daniel sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi dia harus merahasiakannya. Kita tahu kalau kita lihat dari Alkitab, Daniel itu bukan tipe orang yang banyak bicara. Kalau nggak penting, dia nggak bicara. Beda dengan Petrus. Petrus itu banyak bicara, betul? Tetapi Tuhan itu sebabnya kenapa dia harus memilih Daniel. Karena Daniel bisa menjaga hal-hal yang dipercayakan. Kapan harus dibuka, kapan tidak boleh dibuka. Itu dia taat. Makanya sebagai orang percaya, penting bagi kita tidak bocor. Banyak orang yang dapat pernyataan Tuhan, dapat nubuatan, diceritakan kepada banyak orang. Pada akhirnya, kecuali gini ya, boleh selama dia siap menghadapi konsekuensinya, tidak masalah. Ada ibu-ibu yang kemudian tahu pernyataan Tuhan tentang anaknya diceritakan kemana-mana. Dan akhirnya banyak yang cerita, anaknya itu jadi nawakal. Kadang sakit-sakitan dan sebagainya. Karena iblis tahu rancangan Tuhan atas anaknya. Nah, kita mulai mengerti di sini bagaimana ada hal-hal yang kita nggak banyak bicara. Nah, ada seorang hamba Tuhan dapat penglihatan. Saya percaya semuanya kalau kita gereja karismatik percaya tentang penglihatan. Kalau ada orang yang penuh dengan Roh Kudus, itu ada tudung Tuhan. Ada tudung Tuhan, sehingga pada waktu saudara menceritakan kepada dia, tudung itu melindungi saudara. Sehingga apa yang saudara ceritakan, itu iblis nggak dengar. Ini pada waktu doa untuk peperangan rohani. Nah, tetapi pada waktu kita menceritakan kepada orang yang tidak bertobat, atau orang itu penuh Roh Kudus, tapi bocor mulut, mereka mendengar kita, iblis nggak bisa dengar karena ada tudung. Dia kemudian karena bocor mulut menceritakan kepada orang-orang yang nggak bertobat. Karena nggak semua orang Kristen punya tudung di dalam hidupnya. Pada waktu dia ceritakan, disitulah kebocoran terjadi. Dan iblis mendengar. Itu sebabnya iblis berusaha menggagalkan, menghancurkan, menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, di dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa pada waktu kita mendapatkan nubuatan dan sebagainya, seringkali kita harus menyimpannya dalam hati. Membawa itu di dalam doa. Kita hanya menceritakan kepada orang-orang yang tepat, kepada gembala kita, kepada orang-orang yang lebih dewasa rohani daripada kita, bukan kepada semua orang. Karena ini adalah penting. Kenapa? Supaya kita ini hidup kita nggak banyak masalah karena kita tidak bijaksana. Contoh aja, ini contoh hal-hal yang nggak terlalu rohani lah. Saya dulu ada seorang saya layani, ya teman saya. Dia itu punya rencana, dia buka kafe. Dia sudah punya rancangan nanti begini, rancangannya itu bagus sekali. Dia ceritakan kepada temannya, dia percaya temannya ini baik. Ternyata apa yang terjadi, temannya buka sendiri. Persis seperti idenya dia. Waktu itu dia masih mengumpulkan dana untuk dia membuka kafe itu yang dia rancangkan. Dia sudah menceritakan kepada teman-temannya. Dan orang yang punya duit mengambil idenya dan buka sendiri. Nah, inilah kenapa saya sampaikan. Hikmat itu penting. Kita harus tahu kapan bicara, kapan tidak. Kita harus tahu apa yang harus dibuka dan ada yang tidak. Dan kita harus tahu kepada siapa kita bicara.
kepada siapa kita harus menjaga rahasia. Nah, makanya ada banyak kita di dalam kehidupan kita, banyak punya masalah hanya karena kita nggak bisa menjaga mulut kita. Oke, kemudian lanjutkan. Pada waktu Maria, dia mengandung, dia tidak berusaha menjelaskan kepada Yusuf. Yusuf, saya ini hamil, saya didatangi malaikat loh. Malaikat itu ngomong bahwa saya mengandung dari Roh Kudus. Iya kalau Yusuf percaya. Kalau nggak percaya, jadinya malah Yusuf menceritakan pada orang lain. Dan kita tahu, tidak ada diceritakan bahwa Maria menceritakan kepada keluarganya. Karena dia tahu, hal ini tidak boleh diceritakan. Itu sebabnya kalau ada orang yang konseling kepada kita, kenapa ada banyak hal yang kita harus bisa menjaga rahasia? Karena jangan sampai orang itu konseling kepada kita, yang harusnya disembuhkan. Tapi karena kita bocor mulut, akhirnya dia mendapatkan peperangan rohani. Dia mendapatkan serangan dari banyak orang. Karena kita yang bocor mulut. Itu sebabnya kenapa Tuhan mempercayakan banyak rahasia kepada orang-orang seperti Daniel. Kepada orang-orang seperti Maria dan Yusuf. Karena mereka tahu menjaga mulutnya. Nah, kemudian kalau kita lihat-lihat ya di dalam film-film ya, film-film Hollywood ya kan, kalau film-film polisi gitu kan, kalau di Amerika memang begitu. Kalau dia menangkap seseorang, polisi itu selalu bilang gini, kamu punya hak untuk diam. Karena semua perkataanmu bisa dipakai untuk menuntut kamu di pengadilan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini di dalam hidup kita harus mengerti tentang perkataan. Saya akan buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita ini harus tahu bagaimana menjaga perkataan kita. Nah, tadi kita belajar bahwa kita belajar tahu mana yang harus kita buka, mana yang kita harus rahasiakan. Itulah kedewasaan, itulah bijaksana. Ada hal-hal yang kita bisa ceritakan, ada hal yang tidak. Makanya orang yang bijaksana nggak banyak bicara. Ahok dulu berkata begini, dia jatuhkan karena perkataan. Dia bilang, karena dia suka bicara, baru mikir. Tapi orang bijak, dia mikir dulu, baru bicara. Makanya dia selamat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita harus tahu juga, orang percaya perkataannya itu berkuasa. Kita sudah tahu semua hal ini. Perkataan kita ini sangat berkuasa. Saudara tahu, tidak tahu. Saudara percaya atau tidak. Saudara suka atau tidak. Perkataan itu berkuasa. Terutama kalau kita mulai melayani pada waktu kita terus penuh dengan urapan. Kita perkataan kita semakin diurapi, berkuasa. Nah, saya akan memberikan contoh di dalam perkataan ini ya. Bagaimana Elisa ya. Makanya mulut orang percaya itu harus dijaga. Di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 10 di sini dikatakan, tetapi Elia menjawab. Pada waktu itu banyak tentara yang ingin menangkap Elia. Dia katakan begini, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ada 50 orang tentara yang akan menangkap Elia dan mengatakan, hei engkau hamba Allah. Dan Elia berkata, kalau benar aku adalah hamba Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahmu. Maka turun api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Lalu Elisa di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 24 berkata begini.
Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak demi nama Tuhan. Lalu berpalinglah Elisa ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Saudara, saya itu pada waktu membaca ini, Tuhan itu cuma bilang begini, perkataan orang percaya itu begitu berkuasanya. Apalagi kalau orang itu orang yang diurapi Tuhan, otoritasnya itu semakin lama, otoritas kita itu kan naik terus ya. Dan kalau otoritas dia itu semakin diurapi, perkataannya semakin berkuasa. Bapak dan Ibu, mungkin kalau kita ngomong, oh mati kamu, kita mungkin secara fisik nggak mati. Karena kalau di perjanjian lama selalu digambarkan secara fisik. Contoh, peperangan di dalam perjanjian lama itu peperangan secara nyata fisik. Tetapi di perjanjian baru peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi roh jahat di udara, ya kan? Hal yang rohani. Tetapi perkataan kita, walaupun kita misalnya ngomong sama anak kita, kamu mati kamu, di dalam hal jasmani nggak mati, tetapi di roh itu mati. Seorang teman, ada seorang saya lain, dia itu pendoa syafaat. Saya udah bilang, seorang pendoa syafaat, mulutnya diurapi. Dia itu sering ngomong begini, saya itu gak senang sama suamiku, saya pengennya kalau bisa itu bisa, kapan ya saya itu bisa, gak lihat suami saya. Sering dia ngomong gitu. Dan barusan ini suaminya meninggal. Meninggalnya mendadak. Dan dia itu langsung nangis, terus dia menyesali semua perkataannya. Dia baru tahu bahwa ternyata saya sangat membutuhkan suami saya. Padahal selama ini dia selalu ngomong, kapan ya saya pisah dari suamiku, kapan ya aku nggak lihat suamiku, kapan. Saya udah ngomong, kamu itu pendoa syafaat, mulutmu diurapi. Bahaya. Dan terus kemudian dia bilang ini, kalau saja saya bisa mencabut perkataan saya harus cabut perkataan saya. Tapi sudah terlanjur suaminya meninggal. Saudara, kita ini makanya kenapa Tuhan itu seringkali mengurapi orang-orang yang sudah bisa menjaga mulutnya. Semua orang diurapi, tapi otoritas pengurapan itu Tuhan berikan kepada orang yang semakin bisa dipercaya. Karena kalau tidak berbahaya, saudara, kita bisa ngomong apa saja. Seperti tadi Elisa itu orangnya pemarah sebenarnya. Begitu dia marah, dia langsung ngomong, dia langsung marah sama anak-anak itu, dan apa yang dia ngomong terjadi. Orang anak-anak itu kemudian dimakan oleh beruang. Nah, kita mulai lihat bahwa Tuhan mengatakan gini, yang pertama kita belajar dari Yusuf dan Maria, kita bisa menjaga mulut kita. Kita tahu kepada siapa kita ngomong. Rahasia yang kita harus ngomong itu harus kepada siapa. Yang ketiga, kita belajar untuk nggak sembarangan berbicara. Karena perkataan kita berkuasa. Putus ya? Hilang ya? Hilang, woi. Kemana? Dua-duanya lah ya, Julius sama Ibu Deborah ya. Oh. Kepencet kali. Kita tunggu sebentar ya, coba. Mungkin dia masuk lagi. Habis kali baterainya. Bang Joel suruh telepon nih coba. Telepon ke Amerika. Ini udah join nih. Udah ya? Oh iya, udah. Halo, minta maaf tiba-tiba menghilang. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, lanjut ya. Ya, saya lanjut.
koneksinya. Maaf. Ini ya, ini terakhir ya. Perkataan ya, yang kita mulai belajar perkataan kita berkuasa. Saudara tahu kan kalau sihir, perdukunan dan sebagainya, kayak film-film persihir kita itu, kan kita sering digambarkan tukang sihir membawa tongkat ya kan, tongkat sihir ya kan. Kuasanya itu bukan di tongkatnya. Kayak kita lihat film helikopter, Harry Potter dan sebagainya. Kuasanya itu di mana? Di perkataannya. Makanya mereka selalu kersing, mereka selalu memberikan kutuk. Bukan di benda-benda. Yang berkuasa itu perkataannya. Di dalam hidup kita juga seperti itu. Kenapa anak-anak Tuhan di firman Tuhan katakan kita hanya mencipta karena diurapi. Penguasa-penguasa jahat. Dan Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya di Amerika ya. Di Amerika sekarang itu mirip di Indonesia. Kemarin itu pemilihan presiden ternyata banyak mereka memakai perdukunan yang dulu-dulu ya ada itu tapi nggak sehebat yang sekarang. Peperangan rohaninya itu sangat hebat. Itu perdukunannya banyak. Kenapa? Mereka itu terus memperkatakan kutuk. Mereka kersing terus. Mereka memberikan kutuk-kutuk untuk Amerika. Nah, kenapa? Karena perkataan itu berkuasa. Di dalam hidup kita demikian. Makanya iblis seringkali memakai orang percaya yang diurapi Tuhan untuk mengatakan kutuk. Mereka dibuat marah supaya kutuk keluar. Kenapa iblis itu memakai Bileam untuk mengutuki Israel? Karena Bileam itu nabi yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan mengubah perkataannya menjadi berkat. Karena Tuhan mengasihi Israel. Nah, di sini kita belajar betapa berkuasanya kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, perkataannya berkuasa. Apalagi saudara dan saya. Makanya ada seorang anak Tuhan ya, pada waktu saya menyampaikan tentang mujizat itu sudah ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita? Ada orang suaminya itu stroke ya, sakit. Dia bilang begini, kenapa nggak ada mujizat? Saya sudah berdoa bertahun-tahun nggak ada mujizat. Saya cuma ngomong sama dia, mujizat itu sudah ada di tangan ibu. Ibu mulai perkatakan kesembuhan. Ibu mulai perkatakan berkat, jangan ngomong kutuk, jangan ngomong mengeluh. Lalu dia praktekkan, dia ngomong berkat, dia mau ngomong tentang kesembuhan. Dan suaminya sembuh total. Kenapa? Karena urapan sudah ada di tangan ibu. Nah, kita mulai belajar dari kejadian ini ya, bahwa peperangan rohani itu ada. Itu sebabnya jangan berbicara kepada sembarang orang. Tidak semua orang itu memiliki tudung atau pengurapan Tuhan yang membuat perkataan saudara terlindung. Kita harus belajar berbicara kepada orang yang lebih rohani daripada kita. Dan lebih dewasa. Yang kemudian kita juga harus belajar mana yang harus dibuka, mana yang tidak. Dan yang terakhir dari firman ini kita belajar bahwa kita harus tahu urapan itu ada di mulut kita. Perkataan kita itu menciptakan. Itu ya dan amin. Nah, saya terakhir ya, kesaksian terakhir. Saudara harus tahu ya, pada waktu kita berdoa Tuhan itu kasih penglihatan. Orang Kristen itu ada tudungnya, benar. Tudungnya itu semua orang itu berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tergantung dari kehidupan penyembahannya kepada Tuhan. Semakin banyak penyembahan, itu tudungnya itu kayak kaca. Tapi disentuh gini itu, disentuh ini kayak silikon bening. Itu disentuh begini itu, apa namanya, nggak keras, elastis. Tapi nggak bisa tembus. Makanya perkataan kita yang di dalam pengurapan Tuhan terjaga. Dan orang yang menjaga apinya itu ada apinya. Jadi di dalam penglihatan anak Tuhan, makanya roh-roh jahat itu tahu mana orang yang banyak penyembahan dan enggak. Itu tudung setiap orang berbeda. Besar, ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung penyembahannya. Makanya setiap perkataan yang memberkati, yang mengobarkan iman, membuat tudung kita semakin dipertebal.
Itu di penglihatan itu benar-benar jelas. Pada waktu kita memperkatakan, makanya pada waktu kita memperkatakan, aku di dalam perlindungan Tuhan, aku orang yang diberkati, aku ada perisai Tuhan menudungiku, ada darah Yesus melindungiku, itu benar-benar terjadi. Di dalam setiap kali doa syafaat, semuanya itu Tuhan singkap, Tuhan buka. Makanya kita mulai melihat betapa besar kuasa doa. Kapan hari kita itu pergi ya, waktu di Amerika sini ya, itu ada badai Sandy kalau nggak salah. Itu badai Sandy. Kita langsung ngomong, di dalam, karena kita sudah beli tiket, kita sudah bayar hotel, kita nggak mungkin pergi kan. Kita nggak mau batalin, kita nggak mau rugi. Kita tahu, saudara tahu, kita langsung berdoa. Kita tengking itu hurricane. Dalam nama Yesus, selama kita libur, hurricane Sandy tidak boleh muncul, tidak boleh datang. Dan tahu selama kita seliburan, selama 5 hari atau 4 hari, hurricane itu nggak ada. Padahal gubernurnya sudah ngomong, supaya semua orang tidak pergi, karena semuanya harus simpen makanan di rumah, karena berbahaya. Tapi waktu kita doa, kita usir, kita tengking, tidak terjadi apa-apa. Pada waktu kita naik pesawat menuju ke New York, tahu pada waktu di pesawat kita lihat hujan badai itu mengejar pesawat. Jadi kita terbang, itu akhirnya pesawat-pesawat yang di belakang kita itu delay semua. Pesawat kita terbang, itu hujannya kita lihat, deres itu di belakang kita kayak ngejar. Tapi tetap nggak bisa terkejar. Jadi kita ini menikmati liburan. Kenapa? Karena perkataan berkuasa. Tapi yang pertama, karena kita belajar untuk tahu kapan ngomong, kapan diem. Kepada siapa kita bicara, kepada siapa kita tidak bicara. Kita belajar punya hikmat dalam hidup kita. Nah, dari sini kesimpulannya, kita belajar kenapa Tuhan memilih Maria dan Yusuf. Karena dia bisa dipercaya. Kenapa Tuhan memilih Daniel untuk mengerti masa-masa depan? Karena Daniel bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Kita harus bisa menjaga rahasia, karena tanpa kita bijaksana, kapan ngomong dan tidak, akan ada banyak masalah yang timbul, seperti Yusuf, seperti Simpson, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bijak, kita